Oke, di video kali ini kita akan meneruskan lagi untuk input stok ya. Jadi kita akan membuat edit dan hapus untuk di penambahan stok untuk barang. Jadi ini kita buka dulu laman input stoknya. Ini adalah log data inputan barang. Terus setelah itu kita edit fungsi yang di sini input, jadi edit input stok barang. Lalu di sini hapus input stok barang. Oke. Setelah itu kita simpan dan kita cek lagi. Oke, log data penginputan barang, penginputan stok barang maksudnya. Oke, sip, fresh. Oke. Nah, setelah selesai ini kita akan mau edit, misalkan yang tadi kita tambahan stoknya bukan 10 tapi 100. Maka ketika edit ini maka harusnya dimunculkan data di sini. Nah, caranya kita harus membuat view-nya dulu. Ini new file, klik kanan new file, laman edit input stok barang. Oke. Di sini kita tadi apa? Edit input stok barang, edit input. Oke. Edit input, lalu kemudian kita copy dari laman input stok ke laman edit input stok. Oke, ini tutup. Ini kita tutup. Nah, sekarang kita akan berfokus di view-nya terlebih dahulu. Yang data di bawah itu dihapus saja. Lalu kemudian untuk penambahan stok, laman edit penambahan stok untuk barang ini diedit saja. Nama barangnya nggak bisa diedit karena kita hanya akan mengubah stoknya saja. Jadi kita copy di sini, kita copy lalu kita paste di sini, nama barangnya tetap, jadi dia tidak akan berubah. Only text ya, lalu value-nya dollar detail barang, ini nama barangnya, lalu di atasnya nama barang, lalu di atasnya ini ada field yang di hidden untuk di hidden detail barang ID ya. Jadi ini ID apa? ID input stoknya. Lalu yang kedua ini ID barangnya. Nah, ini ID barangnya, ID barang. Lalu ini ada lagi nama barangnya, nama barang. Nah, masing-masing ini hidden name-nya, ini ID, yang ini name-nya ID barang, yang ini nama barang. Oke, kita cek nama barang X lah ya. Yang ini kita nggak perlu kasih nama karena ini hanya untuk display saja. Jadi di sini juga akan ada value
mini PHP Eco detail barang, ini jumlah ya kan, jadi dia input stok barang tuh dia jumlah ya. Oke, seperti itu. Lalu ini adalah edit. Kita log barang masuk ini yang akan kita ubah. Jadi ini akan seperti ini. Lalu kita akan tambahkan satu ini. Oke, seperti ini. Di copy aja ya. Lalu di sini di tbl input stok barang.id dengan ID. Oke. Setelah itu disimpan dan diedit barang. Di sini kita akan lakukan copy dari input stok barang, lalu kita paste di sini, lalu ini kita ganti seperti ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan, yang kita akan punya 3 field yang di hidden ini, ada ID barang dan nama barang. Jadi kita akan ID sama dengan ini untuk menandakan ID dari spot barangnya. Lalu kemudian ID input post, ini di barang betul. Lalu ini dis update input stok barang, ada update gak? Ada update. Nah, jadi kita siapkan tadi. Ini fungsinya untuk mengupdate tabel input stok barangnya. Barang, dimana ini adalah ID, dan ini adalah jumlahnya, jumlah. Lalu kemudian kita copy aja seperti yang ini. Klik ini. Nah, ini kan tabel update tbl input stok barang set jumlah sama dengan jumlah where ID sama $ID. Nah, otomatis kalau yang diinputkan tadi diupdate untuk berubah stoknya, maka di stok pun juga akan berubah gitu loh. Jadi tambah stok ini disimpan dulu ya. Ketika stok ini berubah, maka
maka halaman edit, kita coba halaman edit input stok barang. Oke, load data ya. Ini kita di sini apa? Detail barang. Di sini kita pakai detail barang. Di sini juga kita di sini $ID sama dengan ID sama $this URI segmen 3 ya. Lalu ini di model backend ini ada detail log barang masuk ya. Ini $ID, kemudian ini juga dihapus saja. Lalu disimpan. Nah, kita coba cek dulu tampilannya. Oh, backend halaman edit input stok barang. Kita coba cek halaman edit input. Waduh, kurang ininya ya. Kurang extension php.php nya. Kita rename aja .php. Lalu setelah itu refresh. Oke, error ya. Error. Oke, bagus kalau error, yang penting sudah muncul dulu. Kita coba lihat di edit info barang, tel ID, ID barang. Errornya apa ini? Backend number 23. Oh ini berarti tidak masuk nih detail barang. Detail barangnya nggak masuk. Kenapa? Coba kita cek query-nya apakah sudah benar atau tidak ya. Karena kalau query-nya salah, maka ininya pun salah. Tadi ID-nya 1 ya, kita ganti 1 ya. Kita ganti 1. Oke. Seperti ini. Coba kita jalankan. Oh, harusnya keluar ya. Harusnya keluar. ID jumlahnya. Kalau kita klik ini hapus, jadi kita sederhanakan lagi. Ini ID. Oh, kenapa seperti ini? Karena ini tidak dibahas sebagai satu row array. Ctrl S ya, jadi tambahin row di sini. Lalu klik refresh. Nah, udah jadi. Nah, tampilannya gini. Lalu kita lihat
ini kan dia punya stok lama ya, dia punya stok lama. Nah kita copy aja di sini dari backend itu jumlahnya juga gitu. Jadi ini jumlah, jadi copy di sini dulu. Ini jumlah, ini jumlah lama seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan update terhadap barang dari tabel stok. Nah, ketika ini dieksekusi, ini kita tambah lagi lama sama dengan this input cost jumlah lama. Oke. Kemudian di backend ada satu lagi nih yang update tadi ya, kita copy aja. Lalu ini nih, ini kan update tambah stok ya, jadi ini akan update tambah lagi di sini, edit nama barang, jumlah lama, dolar jumlah baru. Oke, setelah itu ini di minus, ini minus jumlah lama ditambah jumlah baru. Oke, seperti itu. Lalu maksudnya apa? Maksudnya begini. Nah, kita refresh. Nah, jadi kan di stok barang sekarang, video tutorial pemrograman PHP itu ada 10 stok ya. Lalu kemudian kita input stok tadi kan itu nilainya 10, jadi cocokkan antara stok barang dan log inputan stok. Nah, ternyata video ini bukan ada 10 tapi ada 5, cuman ada 100 malah. Nah, maka kita akan ganti 100, otomatis di stok yang tadi juga akan berubah jumlahnya sesuai dengan jumlah yang baru ini. Seperti itu. Jadi kalau kita simpan di sini, oke, ada error update. Oh, ini back lagi, apa errornya? Model backend 150, model backend 150, update input stok barang. Oh, ID-nya belum, $ID seperti itu. Lalu ini nih, ini belum di direct ke backend slice input stok barang ya, input stok barang. Oke, koma di belakang. Di sini juga sama, ini redirect input backend space input stok barang. Oke, saya titik koma, tuh back lagi. Sekarang kita update. Oke, nah, jadinya 0. Stoknya berapa? 310 stoknya malah. Oke, kita bersihkan dulu database-nya untuk memastikan bahwa ini benar ya. Jadi kita bersihkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengosongkan. Jadi tabel stok ini kita empty table. Lalu yang kedua ini tidak empty table ya. Ya udahlah, master barangnya kita empty juga.
Oke, terus juga input stoknya barangnya empty juga, empty. Oke. Nah, kita akan ulang lagi dari input barang, ya kan? Input barang, data barang, misalkan tadi PHP 1000, harganya juga 10.000. Versi baru, ini pieces, ini fotonya, ini misalkan simpan. Oke, setelah itu ada, kita lihat stok barangnya 0 ya. Terus kemudian kita input stoknya, jumlahnya 10 ya. Kalau kita simpan, oke 10, kita lihat stoknya 10. Oke, lalu kita edit. Nah, ini apakah benar edit di sini? Takutnya salah ya. Jadi update ini set jumlah ini. Oke, sementara jumlah ini jumlah lama. Oh, ini jumlah lama ini. Jadi barang ini update input stok barangnya adalah data. Nih, update tambah stoknya apa ya? Update tambah stok. Oh, nama barang jumlah lama. Update tambah stok jumlah lama. Jumlah lama. Nama barang jumlah lama. Jumlah baru. Oke, ini jumlah lama jumlah. Oke, setelah itu disimpan. Nah, kita refresh, kita akan edit inputnya. Ini kan 10 nih, kita ubah jadi 5 misalkan. Terus kita simpan datanya. Oh, stoknya kok 0 ya, stok ditambahkannya 0, ini harusnya 5. Coba di stok bawahnya jadi 20. Oke, kita lihat yang mana yang keliru. Oke, input stoknya edit ya, jumlah ini jumlah kan. Oh, betul ini update Pak. Update ini dia jumlah harusnya yang dia butuhkan, bukan data gitu. Oke, kita coba lagi ya. Jadi di database-nya kita normalkan dulu. Stoknya kita nolkan dulu karena yang di log stoknya juga 0 ya. Kita refresh dulu, ini 0, terus kemudian transaksi stok barangnya 0 juga. Nah, input stok, nah kita edit yang di sini jadi ke 10 misalkan, lalu kita simpan stoknya 10, stok barangnya. Nah, sekarang stok barangnya yang 0. Oke, kita lihat dulu ketika dia input stok, ketika dia edit ya kan, jadi dia jadi 100. Lalu kita lihat di sini jumlah lama, jumlah ini model backend
Oh, yang di nama barang betul harusnya. Oke, coba simpan data lagi. Stok ditambahkan 100, stoknya 10. Oh, dia ketambahan di ininya saja ya. Sebentar, kita lihat jumlah lamanya berapa, jumlah barunya berapa. Set stok sebentar. Di stok sini coba kita update ya. Kita bisa nggak menggunakan query ini di sini? Oke ya, query sini ya. Oke, ini copy. Oke, ini misalkan stok 10, ini 15, ini 5 misalkan, bisa nggak? Coba di stoknya harusnya 0 ya. Coba kita jalanin lagi. Stoknya 0. Oh, atau begini saja. Kita dolar jumlah saat ini sama dengan dolar jumlah lama ini jumlah ya. Sebentar, saya cek dulu. Ini harus selesai ya. Nama ID barang, nama barang, jumlah. Ini jumlah lama. Terus ini jumlah. Ini jumlahnya. Ini jumlah barunya. Berarti stok lamanya berapa? Berarti kan kita harus tahu stok barang yang yang jumlah lama itu sebanyak minus jumlah lama ya. Jadi jumlah kurangi dolar jumlah lama, seperti itu. Nah, ini nanti saat ini. Nah, oke. Simpen ya. Setelah itu kita coba ulang lagi. Jadi tabel stok ini kita punya 10 misalkan. Lalu yang di input mana? Input ya, itu juga punya 10 misalkan. Katakanlah seperti itu. Nah, kita akan coba ini stok barangnya 10,
lalu ini input stoknya juga sama 10. Nah, ini jika diedit misalkan jadi 100 stok barangnya 100. Kalau misalkan kita edit jadi angka random 79 78 misalnya, lalu simpan, stoknya 78, stok barangnya 78. Oke, terus kita import lagi nih stok ya, untuk barang yang sama kita import 10, hasilnya jumlahnya 88 kan, 88. Lalu kita edit misalkan yang ini bukan 78 tapi 773 misalkan. Jadi kita simpan. Nah, ini adalah 83, stok barangnya 83. Oke, jadi begitu caranya untuk input stok barang. Dan kita akan masuki di bagian yang keempat, yakni untuk digital marketingnya, membuat mini blog dan untuk melihat siapa sih pengunjung kita, itu kita bisa lakukan. Oke.